Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu, selamat tahun baru. Sudah ganti tahun tapi kita masih kebaktian jarak jauh karena pandemi masih banyak di mana-mana. Jadi biar kita beribadah di rumah asal kita usahakan hidup kita menurut akan firman Tuhan. Kaum wanita di tahun 2021 kita mulaikan pada hari ini. Firman Tuhan itu penting dalam kehidupan kita karena firman Tuhan itu mengajar kita, mendidik kita, memberitahukan kepada kita apa yang harus kita perbuat menurut kehendak Tuhan. Kita sangat berterima kasih kepada Tuhan sepanjang tahun yang kita sudah lalui. Meskipun susah, tapi Tuhan sudah tolong kita boleh berada di dalam tahun yang baru ini, di dalam tahun 2021. Kiranya hari-hari yang akan datang, yang akan kita jalani, Tuhan juga beserta kepada kita. Tuhan memimpin kita, Tuhan memberkati kita. Karena janji Tuhan itu benar. Janji Tuhan itu menjadi milik kita. Firman Tuhan pada sore hari ini adalah tentang nama Yesus. Nama itu berarti satu identitas, satu pengenalan. Setiap orang ada nama, setiap barang ada namanya. Kita tahu ini namanya gelas karena namanya gelas. Kita tahu kita manusia sebab kita manusia. Dan setiap manusia ada namanya. Berbeda satu dengan yang lain. Itu masing-masing kita punya milik di dalam diri kita sendiri, yaitu nama. Mungkin nama banyak orang namanya sama, tapi karakternya berbeda. Ada satu nama yang luar biasa. Di dalam Alkitab dikatakan, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Kita akan lihat di sana siapakah nama itu, saudara. Ayat-ayat ini tidak berat. Artinya kita semua tahu, kita mengerti supaya kita lebih mendalam, lebih mengerti akan firman Allah. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama tidak ada lain di kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang oleh nama itu kita dapat diselamatkan. Saudara, kita perlu diselamatkan. Kenapa kita perlu diselamatkan? Karena memang manusia itu perlu diselamatkan. Karena kalau tidak, manusia itu masuk neraka, penghukuman yang kekal. Memang kita belum melihat sekarang, tapi manusia itu ada pada akhirnya, sampai pada akhir kehidupannya akan mengalami selamat atau tidak. Jadi kita melihat di sini ada satu nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, sekali lagi dikatakan kenapa kita mesti diselamatkan. Kita perlu diselamatkan karena upah dosa itu adalah maut. Itu tidak bisa ditawar, tidak bisa diringankan, tidak bisa diubah. Karena firman Allah itu tidak bisa diubah. Nah, saudara, oleh karena upah dosa itu adalah maut, setiap manusia itu harus dihukum karena dosa. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kita kembali di dalam Kejadian yang pertama, saudara. Bagaimana Tuhan menjadikan manusia. Kita baca saja di dalam Kejadian pasal 2.
Kita kembali di dalam awal dari manusia yang pertama. Kenapa manusia itu perlu diselamatkan? Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Perintah kepada manusia yang pertama yaitu Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini perintah kepada manusia yang pertama yaitu Adam. Dia dijadikan Allah dengan kehidupan yang luar biasa. Semua buah-buah pohon-pohon yang berbuah di Taman Eden itu boleh dimakan. Jadi tinggal pilih mau makan apa. Hanya satu yang dilarang. Jadi saudara, dari banyak buah-buah pohon-pohon di dalam Taman Eden itu boleh semua dimakan bebas. Hanya satu yang tidak boleh dimakan. Itu perintah. Tapi pada akhirnya saudara, kalau kita baca terus bahwa Adam dan Hawa telah melanggar perintah ini. Sebab dibujuk oleh ular, yaitu iblis. Sehingga singkat cerita, kemudian mereka makan buah itu. Tadi dikatakan pada waktu kamu makannya, pasti engkau mati. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pasti akan mati. Itu binasa. Bukan mati secara lahir ini mati dikubur habis perkara, tidak. Tapi ada hukuman yang kekal. Manusia dihukum karena berbuat dosa. Karena melanggar perintah Allah. Jadi manusia harus mati, dihukum. Jadi saudara, tidak ada siapapun tidak bisa merubah akan kata ini. Pasti akan mati. Mati di sini saudara adalah hukuman yang kekal. Nah, oleh sebab itu saudara, firman Tuhan ini berjalan terus, manusia hidup berjalan terus sampai kepada zaman Nuh. Di zaman Nuh, di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ini manusia sudah bertambah banyak. Di dalam Kejadian 6 ayat 5. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Coba saudara perhatikan di dalam ayat 6 ini. Menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia, saudara, dan hal itu memilukan hatinya. Jadi kehidupan manusia itu bukannya menyenangkan hati Tuhan, tapi memilukan. Tuhan sudah jadikan manusia, tapi manusia itu menyusahkan, menyakiti hati Tuhan. Sehingga dikatakan Tuhan menyesal menjadikan manusia. Dan hati Tuhan pilu, sedih, melihat manusia itu begitu jahat. Hatinya itu cenderung berbuat jahat. Lalu kita baca ayat yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia
yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung dan di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Coba saudara, kalau menyesal itu rasanya, mau dibinasakan saja. Memang, Tuhan pada waktu itu menyesal melihat manusia itu begitu jahat. Perbuatan mereka jahat. Tidak ada orang yang tidak berbuat jahat. Melawan perintah Tuhan, semakin hari perintah Tuhan makin dilawan. Itu menyesalkan, memilukan hati Tuhan. Jadi saudara, kalau manusia memilukan hati Tuhan, Tuhan menyesal menjadikan manusia. Jadi Tuhan mau membinasakan manusia. Pada waktu itu Tuhan adakan air bah, di mana semua yang bernapas, baik binatang maupun hewan-hewan, manusia binasa. Hanya ada satu keluarga, yaitu Nuh. Sekeluarga selamat karena mereka mendapat kasih anugerah Tuhan. Dan mereka dalam segitu banyak orang pada waktu itu, manusia yang sudah berkembang biak menjadi banyak, tapi hanya satu keluarga yang takut kepada Tuhan. Kelanjutan manusia berjalan terus, makin lama makin banyak, makin bertambah banyak, makin bertambah perbuatan jahat. Allah memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Diberikan Taurat, tetapi ternyata semua itu pun tidak bisa memberikan kesenangan kepada hati Tuhan. Diberi undang-undang, tapi tidak ada manusia yang bisa memenuhi undang-undang atau perintah Tuhan itu dijalankan dengan benar. Semua manusia sudah berbuat dosa. Kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, saudara, di dalam Roma pasal 3. Roma pasal 3 di sana dikatakan, Roma pasal 3 kita baca ayat 10 dan 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Coba saudara bayangin, sedih hatinya Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah nyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Bagaimana Tuhan tidak pilu hatinya? Bagaimana Tuhan tidak sedih hatinya? Kalau Tuhan jadikan manusia yang dijadikan satu rupa dengan Allah sendiri, tapi ternyata manusianya itu melawan perintah Tuhan. Dari zaman Adam sampai kepada zaman Nuh, orang berbuat dosa terus. Dipilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Diberikan undang-undang 10 undang-undang, yaitu 10 hukum Taurat, pun tidak bisa dipenuhi. Semua tidak berakal budi, kata firman Tuhan. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Ini manusia harus binasa. Allah marah. Allah menyesal telah menjadikan manusia. Kalau zaman Nuh masih ada satu keluarga. Kemudian Tuhan jadikan satu bangsa, yaitu bangsa Israel.
pun tidak dapat menyenangkan hati Tuhan. Tidak dapat memberi atau hatinya itu mencari Allah. Tapi mereka semua berbuat dosa. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 14, di sana juga dituliskan. Mazmur 14 kita baca ayat 1 sampai ayat 3. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada orang yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Semua sudah menyeleweng dari perintah Tuhan. Jadi Tuhan Allah melihat dari surga. Dilihat kepada manusia sudah sekian tambah hari tambah banyak berkembang biak. Itu memang perintah Tuhan untuk berkembang biak tambah banyak. Tapi bukannya mencari Allah, tapi mereka berpikiran tidak ada Allah. Pikiran mereka bejat dikatakan. Tidak ada seorang pun mencari Allah. Jadi saudara, kalau kita perhatikan demikian, termasuk semua manusia yang di atas muka bumi ini, pikirannya hanya berbuat dosa, itu harus dihukum. Kalau di zaman Nuh, Allah menghukum manusia dengan air bah. Setelah itu, berkembang biak, bertambah banyak, bumi ini dipenuhkan. Itu memang perintah Tuhan. Tapi makin lama manusia makin jahat. Tidak ada Allah dari dalam surga melihat manusia itu cenderung hatinya berbuat dosa. Nah saudara, kalau sedemikian, bagaimana? Apa yang dijadikan Allah itu manusia yang dijadikan menurut peta dan teladan Allah, kemudian menyakiti hati Allah sendiri. Tapi Allah itu adalah kasih. Sekalipun manusia sudah begitu jahat di pemandangan Allah, tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Allah. Semua bejat, kata firman Tuhan. Tapi ada satu nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan. Kita tahu, ya Yohanes pasal 3 ayat 16. Semua sudah hafal. Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini jalan satu-satunya untuk menyelamatkan manusia yang sudah menyakiti hati Allah. Jadi Allah itu mempunyai kasih yang luar biasa kepada manusia. Meskipun manusia itu menyakiti hati Allah, tapi dia masih ada satu jalan. Dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita renungkan kasih Allah itu saudara sangat luar biasa. Allah mengasihi kita. Allah, bukan manusia. Allah pencipta dunia ini. Dia rela jadi manusia. Untuk apa? Untuk supaya manusia itu jangan binasa. Karena dari manusia pertama sudah dibilang jangan makan itu buah, tapi mereka makan juga. Karena firman Allah,
Itu tidak bisa dirubah. Pada waktu kamu makan buah yang tidak boleh dimakan itu, pasti kamu akan mati. Dan benar, manusia harus mati. Karena mereka sudah melawan perintah Tuhan. Dan seterusnya manusia itu berbuat dosa, tambah hari tambah berbuat dosa. Tapi kasih Allah yang luar biasa itu dikatakan oleh karena begitu besar kasih Allah dikaruniakan sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Jadi Allah sendiri turun ke dunia ini menjadi manusia. Itu yang kita semua sama. Kita sangat berterima kasih kepada Tuhan. Karena kasih Allah yang besar itu dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Dan itu pun saudara kita lihat. Di mana baru-baru ini kita merayakan hari Natal meskipun dalam keadaan yang sederhana. Tapi kita mengingat kasih Allah itu. Yesus Allah telah menjadi manusia. Kejadiannya kita baca di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-31 sampai ayat 33. Sesungguhnya engkau akan mengandung, ini kata Tuhan kepada Maria, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini kelahiran Yesus. Nah, yang kita baca tadi, tidak ada nama yang dikaruniakan kepada manusia yang oleh nama itu manusia dapat diselamatkan. Karena hukum, karena firman Allah, melawan firman Allah itu berarti sudah dihukum. Tidak ada yang terkecuali. Kecuali bila mana kita percaya akan nama itu. Nama yang menyelamatkan. Karena Yesus telah lahir kota Bethlehem. Dan dia yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 4. Ayat yang 12 tadi. Saya baca sekali lagi. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia itu adalah Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi jelas, tidak nama siapa, nama yang bagus, nama yang indah, nama yang bagaimanapun tidak dapat menyelamatkan saudara. Hanya nama Yesus Kristus. Itulah nama yang menyelamatkan. Kita mengerti bahwa Allah itu sangat menyesal menjadikan manusia. Allah itu sangat pilu hatinya telah menjadikan manusia. Allah sudah hukuman Allah kepada manusia yang pertama pada waktu itu air bah. Jadi pada waktu itu hanya Nuh sekeluarga yang selamat. Karena dia menurut perintah Allah. Suruh buat bahtera, dia buat bahtera. Hanya keluarganya 8 orang selamat. Dunia pada zaman itu sudah. Tapi dari keturunan Lot berkembang biak lagi banyak. Sama aja manusia cenderung berbuat dosa.
Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan manusia. Jadi saudara, kalau kita pikir begitu, kesian, sangat sedih hati Allah. Allah menyesal. Tapi Allah itu adalah Allah yang kasih akan manusia. Sehingga dikirimkannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ditebus kesalahan-kesalahan manusia yang percaya kepada Yesus itu dihapus. Kalau manusia tidak percaya, ya mereka salah sendiri, kenapa tidak percaya. Tapi barang siapa yang percaya kepada nama Yesus, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan. Hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan. Nama, kedudukan, pangkat, derajat manusia setinggi apapun juga, itu tidak bisa menyelamatkan. Jelas kata firman Tuhan, hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan, menebus segala kesalahan kita. Upah dosa itu dia maut. Dan nama yang diberikan oleh Yesus itu, lama sebelum Yesus lahir, itu sudah dinubuatkan, saudara. Untuk mengingatkan manusia bahwa firman Tuhan itu benar. Jadi manusia itu harus percaya. Tapi ternyata tidak mudah membuat manusia itu percaya. Karena kenyataannya manusia itu tidak mau percaya kepada Yesus. Kenyataannya tidak ada manusia, tidak semua manusia mau percaya kepada Yesus. Padahal Allah telah memberikan firman-Nya. Kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 9, ayat-ayat ini pun sudah sering kita baca. Yesaya pasal 9 kita baca mulai ayat yang kelima. Kita baca ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat Allah. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Gelaran dari nama yang menyelamatkan itu, yang telah lahir di kota Bethlehem, adalah penasehat ajaib. Penasehat ajaib gelarannya. Allah perkasa. Karena perkasa, kuat, sehingga dia rela meskipun sakit hatinya, dia mau menyelamatkan juga manusia itu dari kebinasaan yang sudah melawan Allah sendiri. Tapi kasihnya itu ajaib, saudara. Ajaib kasihnya Allah itu. Allah perkasa, Bapa yang kekal, karena dia dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah dan tidak akan pernah berubah. Kekal. Dan dikatakan Raja Damai. Raja Damai. Oleh karena dosa manusia tidak mempunyai damai. Bisa perang, baku lawan, tidak bisa damai. Tapi di dalam Yesus, lebih lagi, manusia itu didamaikan antara manusia dengan Allah melalui nama Yesus Kristus. Itu tertulis di dalam Efesus pasal 2. Coba kita lihat di sana. Efesus pasal 2. Raja Damai, gelaran dari nama Yesus Kristus itu. Efesus pasal 2 ayat 12 sampai ayat 19.
Efesus pasal 2 ayat 12. Bahwa pada waktu itu kamu tanpa Kristus. Sebelum Yesus lahir, manusia tanpa Kristus. Tidak termasuk kewargaan Israel. Apalagi kita yang bukan keturunan orang Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Kita tidak mendapatkan janji-janji Allah tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Jadi keadaan manusia sangat jahat di hadapan Tuhan. Tidak ada arti apa-apa hidup manusia. Tidak ada pengharapan. Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh karena permusuhan, karena manusia pertama sudah melawan perintah Allah, kita dikatakan jauh, sudah menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Jadi kita yang bermusuhan, Allah marah kepada manusia. Sebab manusia sudah melawan perintah Allah. Dan berkembang biaknya manusia itu bukan menyenangkan Allah. Tambah hari tambah menyakitkan hati Allah. Semua manusia di dalam dunia ini, bangsa apapun dia namanya manusia, ada di benua manapun manusia itu, semua itu menyakiti hati Allah. Jadi saudara, kita melihat begitu jahatnya manusia itu. Jauh sudah menjadi, kita yang dulunya jauh karena Kristus sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan dua pihak antara manusia dengan Allah, dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi ada tembok antara Allah dengan manusia itu tidak bisa bersatu. Ada pemisah. Tapi oleh darah Kristus, oleh kelahiran Kristus di dalam dunia ini, maka itu tembok sudah dirobohkan. Ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, yaitu Kristus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, di dalam diri Allah, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi tadinya ada pemisahan antara Allah dengan manusia karena dosa. Allah itu suci, dia tidak bisa dengan dosa. Jadi misah karena dosa. Tapi setelah Yesus lahir di dunia ini, yang dikatakan nama, tidak ada nama lain yang di kolong langit diberikan kepada manusia, yang di dalamnya kita boleh selamat, hanya di dalam satu nama, nama Yesus Kristus. Roboh itu tembok pemisah, saudara. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya, jadi antara Allah dengan manusia, dan di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Allah. Jadi dengan adanya Kristus, nama itu, nama Yesus itu, kita beroleh anugerah, didamaikan. Tembok pemisah sudah dirobohkan. Kita boleh menghadap Allah. Tadinya nggak bisa. Sebab dosa itu menjadi penghalang. Ayat 19. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Luar biasa, saudara.
Kita yang tadinya dibenci, bukan dibenci emang karena dosa, kita dipisah. Allah menyesal menjadikan manusia. Tapi dengan adanya Yesus lahir, tadi yang kita sudah baca di dalam Injil Lukas pasal 1, yang namanya Yesus, yang namanya juga dibuatkan Raja Damai. Yesus, dengan Yesus itulah kita didamaikan dengan Allah. Tembok pemisah itu sudah dirobohkan. Kita menjadi satu warga, menjadi keluarga Allah. Luar biasa saudara. Yesus itu adalah pemberian Allah bagi manusia, yang dikatakan tidak ada nama di kolong langit ini yang diberikan olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Itu kata firman Tuhan dan benar begitu saudara. Di luar nama Yesus tidak ada keselamatan. Biar nama itu siapapun. Orang yang baik mungkin tidak pernah berdosa, tidak pernah berbuat salah. Tapi tidak ada manusia yang suci. Manusia itu harus mati karena sudah berbuat dosa. Nah saudara, kalau sedemikian Allah mengasihi kita, janji-janji Allah kepada Abraham yang tadinya sebenarnya sudah tidak ada lagi, harus kita ini, apalagi kita bukan keturunan bangsa orang Israel, umat pilihan Allah, kita semua pasti binasa. Tapi kasih Allah yang luar biasa, nama Yesus itu yang dapat menyelamatkan kita. Kita harus bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Bagaimana Allah itu menyelamatkan manusia dengan darahnya sendiri, dia rela mati di atas kayu salib supaya kita selamat. Sebenarnya kita sudah di hadapan Allah itu, kita sudah dibuang. Allah sudah menyesal menjadikan manusia. Kalau Allah menyesal, Allah akan hukum. Tapi karena pengorbanan Yesus, nama itu, nama Yesus yang korban di atas kayu salib siapa? Tidak ada nama lain, tidak ada pengorbanan lain yang seperti Yesus lakukan. Di mana Allah telah rela dirinya hancur untuk menyelamatkan kita. Tadinya ada tembok pemisah, oleh Yesus, oleh darah Yesus, tembok itu sudah dirobohkan. Kita yang tadinya manusia yang membuat kesal kepada Allah, tapi melalui Yesus sekarang kita menjadi satu warga, keluarga Allah. Saudara, luar biasa kasih Allah. Saudara, di dunia ini kita ada orang yang diberkati dengan berkat badani, ada yang tidak juga. Tapi yang penting bagi kita, kita menjadi anak Tuhan. Kita kenal kepada nama yang menyelamatkan itu. Kita mengikut akan nama Yesus itu. Itu adalah satu hal yang luar biasa saudara. Harta kekayaan di dunia ini semua itu akan binasa. Tetapi nama Yesus itu yang termeterai di dalam hati kita, itu akan membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Kita tidak dihukum lagi, karena Yesus sudah dihukum karena kita. Jadi kita yang percaya kepada Yesus, tadi dikatakan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu Allah mengasihi dunia, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kasih Allah. Karena tadi dikatakan nasihat yang ajaib. Ajaib. Kasih Allah itu ajaib. Allah yang perkasa. Perkasa, dia tidak takut dengan penderitaan. Untuk menebus
manusia. Dia luar biasa. Dia adalah Raja Damai, mendamaikan manusia dengan Allah, memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Itu adalah yang namanya adalah Yesus Kristus. Jadi saudara, nama itu dapat mengampuni dosa. Nama Yesus. Kisah Rasul pasal 10. Kita baca di sana, di dalam Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi, tentang dia itu adalah tentang Yesus, bahwa barang siapa percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, nama itu, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Oleh karena kita percaya namanya, kita mendapat pengampunan dosa, saudara. Dosa itu pasti maut upahnya. Tidak bisa ditanggap, tidak bisa ditawar. Karena dosa itu karena melawan perintah Allah. Itu sudah terang, sudah jelas. Jangan dimakan, tapi dimakan. Firman Allah sudah katakan, pada waktu kamu makan pasti kamu mati, binasa. Tetapi karena kasih Allah, dikaruniakannya anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada nama lain, saudara. Tidak ada nama siapapun di dunia ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kita dapat diselamatkan dari penghukuman Allah. Kita sudah ditebus, dosa kita sudah ditebus. 1 Yohanes pasal 2. Satu Yohanes pasal 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Namanya siapa? Nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa. Karena dia telah mati di atas kayu salib. Darahnya telah tercurah untuk menebus dosa kita. Jadi saudara, di luar Yesus tidak ada pengampunan dosa. Saudara mau bilang apapun, saudara mau berbuat apapun, di luar nama Yesus tidak ada pengampunan dosa. Jadi saudara, bersyukurlah kepada Tuhan, karena kita boleh kenal nama yang ajaib itu. Allah yang perkasa itu. Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus. Nah saudara, bagaimana dengan pengiringan kita? Sekarang memang kita, apalagi kaum wanita, boleh bilang kita cuma ketemu kalau kita kebaktian hari Minggu. Karena masih dalam keadaan seperti sekarang, saudara, masih kita menjaga, saling menjaga, supaya kita tidak terpapar oleh virus-virus yang merajalela. Tapi firman Tuhan itu kita dapat baca dan kita dapat dengar, karena oleh kasih Allah kita masih bisa mendengar, membaca firman Allah, supaya jiwa kita, hati kita ini terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang melawan perintah Allah. Kita dipagari, dijaga, dilindungi oleh firman Allah, supaya kita tetap menjadi pengikut Kristus yang setia sampai pada akhir kehidupan ini. Saudara, karena ada janji-janji Allah di dalam kehidupan ini. Di dalam Filipi pasal 2
Filipi pasal 2 ayat 9 dan 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, yaitu Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di dalam bumi dan yang ada di bawah bumi. Semua akan bertelut. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Jadi saudara, pada akhirnya nanti manusia akan bertekuk lutut. Kalau sekarang kita bertekuk lutut menyembah Dia, itu menyelamatkan. Tapi pada waktu kedatangan Tuhan, yang tidak percaya itu akan dihukumkan. Biar dia berlutut, tapi sudah terlambat. Oleh karena itu saudara, marilah kita anak-anak Tuhan, khususnya kita kaum wanita, jangan lalai beribadah. Jangan ada alasan karena kita takut keluar rumah, atau kita diberikan firman Allah meskipun kita di rumah. Jangan kita lalai, ada saat-saat kita menyembah Allah, diberikan firman Allah. Dengarkanlah, lakukanlah itu di dalam kehidupan kita. Jangan sampai jiwa kita ini kosong. Jangan kita lama-lama tidak dengar firman Allah, nanti bisikan-bisikan daging akan merajalela di dalam hati kita, atau bisikan-bisikan iblis akan membuat kita jauh dari Allah. Tapi bila mana kita rajin berdoa, meskipun kita tidak bertemu secara satu dengan yang lain, tapi kita tetap melakukan ibadah, baik di rumah maupun di gereja. Kita tetap beribadah kepada Tuhan, tetap mencintai nama di atas segala nama, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Satu waktu Dia berjanji, Dia akan datang kembali. Dia akan menjemput orang-orang yang sudah ditebus dosanya dengan darah Kristus. Orang-orang yang taat kepada firman Allah. Dia berjanji Dia akan datang kembali, saudara. Di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1, ayat-ayat ini sudah sangat kita kenal. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ku itu adalah Yesus. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentulah aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji saudara. Kalau kita setia iring kepada Tuhan, satu waktu Dia akan kembali, akan menjemput kita. Setialah iring kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun juga. Jangan kita nanti beralasan, udahlah gak usah berbakti. Atau kita jadi malas karena kita tidak bisa berhimpun bersama-sama. Tapi biarlah saudara, giatkanlah dirimu mencari Allah meskipun sendiri dimanapun kita berada. Taatlah kepada firman Allah. Karena hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari penghukuman Allah. Jangan sampai Allah menyesal menjadikan kita, saudara. Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan yang begitu besar kasih-Nya kepada kita. Dia rela hancur untuk menyelamatkan kita. Jangan kita kecewakan kasih Allah. Biarlah kita tetap mengasihi Allah.
di dalam kehidupan ini selama kita ada di dalam dunia ini. Oleh karena kasih Allah yang besar. Ayat-ayat yang terakhir saudara dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya akan namanya, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dosa sudah dihapuskan. Kita menjadi anak Allah. Oleh karena kita percaya kepada nama Yesus Kristus yang dikatakan tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia, hanya di dalam nama Yesus. Ibrani pasal 1 ayat 1. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yaitu Yesus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan telah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah dari segala nama mereka. Nama yang mulia, nama yang indah, yaitu nama Yesus, yang dapat mengampuni dosa, yang dapat menyelamatkan manusia. Tidak ada lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang di dalamnya dapat menyelamatkan. Hanya nama Yesus. Kita harus bersyukur kalau kita menjadi anak Allah. Tuhan memberkati. Biarlah kita setia terus sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati.